Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penomoran dan posisi rumah. Yang akan kita pelajari pertama adalah tentang nomor rumah. Selain itu, kita akan belajar tentang pola nomor rumah, kemudian penentuan nomor dan posisi rumah, terakhir hubungan antar posisi rumah. Nah, yang kita pelajari bukan rumahnya ya, tapi tentang nomor dan pola nomornya. Yuk, kita lanjut. Contohnya, misalnya ada sebuah rumah yang punya nomor rumahnya nomor 25. Nah, otomatis rumah tersebut punya tetangga kan? Tetangganya itu punya nomor rumah juga, sebelahnya juga. Nah, deretan rumah-rumah yang punya nomor rumah itu akan membuat suatu pola bilangan. Pola atau barisan bilangan adalah sederet atau rangkaian bilangan yang memiliki pola tertentu. Contohnya gini nih, misalnya rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Rumah pertama nomornya nomor 2, rumah kedua nomor 5, rumah ketiga nomor 8, rumah keempat nomor 11. Kalau dalam matematik, rumah pertama ini yang memiliki nomor rumahnya nomor 2, kita ganti menjadi suku pertama atau suku ke-1 atau U1 sama dengan 2. Rumah kedua, suku kedua atau U2 sama dengan 5 karena nomor rumahnya nomor 5. Lanjut, rumah ketiga menjadi suku ketiga atau U3 sama dengan 8. Nah, yang rumah keempat menjadi suku keempat atau U4 sama dengan 11. Nah, kalau sebelahnya ada rumah lagi, rumah kelima, berarti U5-nya berapa? Nah, kita akan tahu jika deretan rumah ini mempunyai pola bilangan. Bagaimana taunya? Nah, misalnya nih, suku pertama ke suku kedua. Itu ada selisihnya nggak ya? Oh, ternyata ada. 5 dikurang 2, selisih itu pengurangan. 5 dikurang 2, itu 3. Nah, berarti U1 buat ke U2 tinggal ditambahkan 3, jadi 2 ditambah 3 menjadi 5. U2 ke U3 ditambah juga 3, berarti U2 sama dengan 5, 5-nya ditambah 3 menjadi U3 sama dengan 8. Kemudian U3 sama dengan 8 ditambah 3 menjadi U4 sama dengan 11. Nah, ini dari pertama ditambah 3, kemudian ditambah 3 lagi, kemudian ditambah 3 lagi. Berarti U5 bakal kita tahu nih kalau U sebelumnya atau suku keempat ditambah 3 yaitu 11 ditambah 3 sama dengan 14. Jadi kita tahu nih nomor rumah kelima adalah 14. Jadi, nomor rumah tersebut memiliki pola bilangan. Pola bilangannya adalah suku yang akan kita cari sama dengan suku sebelumnya ditambah 3. Kayak misalnya contohnya, suku kelima yang akan kita cari. Suku sebelumnya berarti sebelum 5 kan 4. Berarti suku keempat ditambah 3. Suku keempatnya 11. Ditambah 3 menjadi 14. Berarti suku kelima atau nomor rumah yang kelima itu adalah 14. Sampai sini paham? Lanjut. Ada
Pada sebuah lahan tanah telah dikafling-kafling akan dibangun perumahan. Nah, pemilik kaflingnya ini ada beberapa orang. Jadi ada 5 orang yang usianya berbeda-beda. Yang punya rumah nomor 23 usianya 42 tahun. Yang punya rumah nomor 24 usianya 45 tahun. Yang punya rumah nomor 25 usianya 38 tahun. Kemudian yang punya rumah nomor 26 usianya 54 tahun. Dan yang terakhir, pemilik kafling yang nomor rumahnya 27 usianya 31 tahun. Nah, tentukan rangkaian atau deretan bilangan pada informasi tersebut yang termasuk pola bilangan atau bukan pola bilangan. Nah, berikan penjelasan jawaban kamu ya. Ibu kasih alternatif jawaban nih. Jadi ada 2 alternatif jawaban. Bilangan berdasarkan nomor kafling rumah atau bilangan berdasarkan usia pemilik kafling rumah. Jadi kalau misalnya berdasarkan nomor kafling rumah, apakah ini termasuk pola bilangan? Ternyata termasuk pola bilangan. Kenapa? Karena 23 ke 24 itu selisihnya 1. Kemudian 24 ke 25 selisihnya 1 juga. 25 ke 26 selisihnya 1 juga. Jadi karena sama-sama memiliki selisih 1, jadi kita akan bisa tahu ini adalah pola bilangan. Nah, pola bilangannya adalah U atau suku yang akan kita cari adalah suku sebelumnya ditambah 1. Karena tadi selisihnya 1 ya, 23 ke 24 itu 1, 24 ke 25 1, 25 ke 26 selisihnya 1, 26 ke 27 selisihnya juga 1. Berarti rumah ke-6 selisihnya 1, ya berarti rumah ke-6 nomornya nomor 28. Nah, alternatif jawaban yang selanjutnya nih, bilangan berdasarkan usia pemilik kafling rumah. Jadi usianya 42, kemudian 45, 38, 54, 31. Nih mau dibuat nomor rumah. Nah, apakah ini pola bilangan atau bukan pola bilangan? Jawabannya adalah bukan pola bilangan. Karena selisih antara suku pertama ke suku kedua, kemudian suku kedua ke suku ketiga itu tidak sama. Jadi bukan pola bilangan. Sampai sini paham ya? Bedanya pola bilangan dan bukan pola bilangan. Latihan yuk. Perhatikan barisan berikut. Apakah barisan tersebut merupakan pola bilangan? Berikan alasan jawaban Anda. Nah, yang pertama 2, 7, 12, 17. Yang nomor 2 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Yang nomor 3 100, 95, 90, 85. Yang terakhir 12, 51, 81, 101. Nah, 4 nomor ini kalian hanya menentukan apakah dia itu merupakan pola bilangan atau bukan pola bilangan. Kemudian kalian berikan juga alasan kalian, jawaban kalian. Oke, sampai sini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.